Hari ini, tim Basaros Channel berkesempatan untuk mengunjungi sebuah air terjun yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Antan Rayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Air terjun tersebut bernama Air Terjun Panga. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya Rombo Panga. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam dan melewati sebuah jembatan gantung, kami pun sampai di Dusun Sungai Durian. Di sini, kami menemui salah satu sahabat kami yang akan menjadi penunjuk jalan bagi kami ke air terjun Panga. Oke Basaro, sekarang kita berada di Dusun Sungai Durian, Desa Antan Rayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Tadi dari tempat start kita kurang lebih 1 jam untuk sampai di tempat ini. Jadi pada saat ini kita berada di kediaman saudara Hari yang akan mengantarkan kita ke lokasi Riam yang akan kita tuju, yaitu Riam Panga. Ini saudara Hari yang akan mengantarkan kita. Jadi ikuti terus perjalanan kami di Basaros Channel. Setelah berbincang sejenak sembari menghabiskan secangkir kopi, kami pun segera menuju Riam Panga. Sesampainya di persimpangan menuju lokasi air terjun, kami menitipkan motor di rumah warga dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sebenarnya, motor bisa saja masuk sampai di dekat kaki bukit di mana air terjun Panga berada. Namun, kami berencana untuk mendaki hingga ke tingkat ketiga dan tidak kembali menuju jalan yang sama.
Setelah berjalan kaki kurang lebih 15 menit, kami pun sampai di tingkat pertama air terjun Panga. Di sini kami berhenti untuk mengabadikan momen dan beristirahat sejenak. Namun tujuan kami adalah tingkat kedua, karena di sana area untuk beraktivitas dan bermain air lebih luas dibandingkan tingkat 1 dan tingkat 3. Pagi Mas Aruh, kita sampai di tingkat pertama Riam Panga. Kita lanjut mendaki untuk selanjutnya ke Riam tingkat 2. Oke, mantap Mas Aruh. Jadi spot untuk menuju tingkat 2 bisa dilihat sendiri, sungguh terjal. Tetap semangat tim. Capek. Semangat tim. Lanjut perjalanan. Air terjun Panga pernah menjadi primadona wisata di Kabupaten Landak. Namun belakangan ini, air terjun Panga sudah jarang dikunjungi, sehingga trek menuju tingkat 2 dan 3 sudah tersamarkan oleh semak belukar. Saudara Hari yang menjadi penunjuk jalan kami pun sampai kebingungan memilih jalan untuk menuju tingkat kedua. Oke Pak Mas Aruh, setelah menempuh perjalanan cukup panjang dan terjal ekstrim, kita sampai tingkat 2 Riam Panga. Tapi kita lebih nanjak lagi di atas. Gunanya kita ibaratnya untuk menyaksikan indahnya alam dan dimanjakan oleh alam sekitar. Oke, capek bro. Kami menghabiskan waktu lebih banyak di tingkat kedua air terjun Panga ini. Lokasi di tingkat kedua ini memang sangat cocok untuk bermandi ria dan juga mempersiapkan makan siang. Makan siang di alam terbuka seperti ini memang selalu dinanti-nantikan, karena nikmatnya makanan akan bertambah berkali-kali lipat dibandingkan makan di rumah. Gak percaya? Coba saja. Hehehe. Sambil menunggu lauk yang dimasak dengan cara spesial matang, kami pun berbincang-bincang dengan saudara Hari yang menjadi penunjuk jalan kami dan juga sebagai warga yang tinggal di sekitar air terjun Panga. Pagi Mas Aruh, sekarang kita sudah berada di puncak tingkat kedua dari Riam Panga ini. Sekarang kita akan berbincang-bincang sebentar dengan saudara Hari sambil menunggu menu makan siang kita masak. Nah, jadi kita berbincang-bincang sebentar mengenai apa saja cerita di balik air terjun ini. Gimana sih cerita tentang air terjun ini? Bisa diceritakan sedikit? Nah, kalau air terjun ini dulu pernah dikelola pada sekitar tahun 2000-an. Itu ada datang pengelola, jadi sampai dibuat pondok di bawah puncak tingkat 2 Riam Panga ini. Nah, tepatnya di belakang situ ada dibuat pondok. Jadi masa itu pengunjung di sini sangat ramai. Bahkan yang datang di Riam Panga ini bisa sampai di kisaran 1000 orang. Jadi lama-kelamaan
kemungkinan karena kesibukan beliau juga, si pengelola pertama, sehingga Riampanga ini tidak terurus. Lama-kelamaan, tahun berganti tahun, pengunjung mulai berkurang. Pada tahun 2008, Riampanga ini diresmikan jadi kawasan wisata dan namanya pun dirubah menjadi Bukit Karisma oleh pengurus yang kedua. Seiring berjalannya waktu, pengunjung semakin sepi, bukan semakin bertambah. Nah, kita tidak tahu kendalanya di mana, mungkin karena faktor ya, jalan menuju ke lokasi juga terbatas. Atau kurang promosi juga kali. Terus bisa jadi kurang promosi. Tapi kalau menurut pemikiran kami, karena Riampanga ini memang tidak terurus. Bahkan jalan macam tadi kita yang sudah kita lewati, kita aja bikin jalan baru. Jadi bekas jalan pun sudah sulit dilewati lagi, bekas-bekas jalan yang sudah ada. Begitu. Jadi kalau di Riampanga ini kan ini ada 3 tingkat. Dari yang pertama tadi, nah ini kita puncak ke tingkat kedua, bahkan ada lagi satu di sana untuk puncak ke tingkat ketiga, gitu. Jadi, biasanya di Riam itu kan setiap tingkat itu ada namanya. Di sini ada nama enggak? Kalau namanya di kampung kami itu orang tua biasa bilang tingkat pertama tadi namanya Riam Sangat. Nah, yang ini nama kampungnya itu Riam Lasung Laga. Nah, yang ketiga itu namanya Riam Gunting. Itu namanya. Jadi ada 3, masing-masing ada namanya ya. Masing-masing ada namanya. Tapi secara keseluruhan namanya tetap Riampanga ya. Riampanga. Oh, iya. Dan biasanya pengunjung datang di sini satu kali dalam 1 tahun. Pada tanggal 26 Desember biasanya. Sambil merayakan Natal ya. Ya, habis merayakan Natal, jadi banyak nanti anak-anak muda yang mau refreshing itu pas tanggal 26 ke sini. Itu aja sih kalau di sekitaran Robopanga ini. Nah, harapannya untuk Riampanga ini di kemudian hari. Ya, kita sebagai masyarakat tentunya ingin Riampanga yang ada di wilayah kita ini terus dilestarikan, kalau bisa dipromosikan agar pengunjung makin bertambah datang ke sini. Jadi dari situ nanti kita bisa perbaikan. Jadi akses biar enak ya. Akses jalan bisa diperbaiki, nanti dipasang semacam tangga, anak-anak tangga. Mau dikasih tali juga ya. Dikasih tali. Itu sih harapan kita masyarakat sih seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai Riampanga ini. Oke, Pak Basaro, bagaimanapun kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan agar senantiasa menjaga lingkungan kita, menjaga alam sekitar kita, supaya tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Jadi, jangan lupa kunjungi terus Basaro Channel dan jangan lupa juga berkunjung di Riampanga ini, dijamin Pak Basaro semua tidak akan kecewa. Akhirnya kami makan siang. Kombinasi antara lelahnya perjalanan, perut yang keroncongan, dan ayam yang dimasak di dalam bambu membuat momen makan siang kami di air terjun Panga ini menjadi sangat spesial. Gimana, Bung? Biasa, jangan saja. Asam, manis, nano lah pokoknya. Lapar, Alam terbuka. Setelah makanan yang kami makan mendarat di perut, akhirnya kami memiliki energi yang cukup untuk lanjut mendaki menuju tingkat yang ketiga.
Perjalanan menuju tingkat ketiga tidak kalah sulit dari yang sebelumnya. Kami harus melompat di antara bebatuan yang berlumut. Jika tidak hati-hati, kami bisa tergelincir dan terhempas di bebatuan yang cukup tajam di aliran air terjun. Dan akhirnya kami pun sampai di puncak perjalanan kami di air terjun Panga. Sungguh perjalanan yang memuaskan. Letihnya mendaki tidak lagi terasa begitu kami sampai di puncak tujuan kami di air terjun Panga. Demikianlah perjalanan kami di air terjun Panga hari ini. Bagi Page Basaroh yang ingin mengunjungi tempat ini, dijamin tidak akan mengecewakan. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe Basaroh Channel, silahkan subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mengetahui bahwa bumi kita ini kaya akan keindahan alam yang tidak ada habisnya.